Halo assalamualaikum semua, melanjutkan video sebelumnya yuk langsung aja ke ceritanya, sebelum itu bantu subscribe, like dan komennya dulu. Oke langsung ke ceritanya. Hei, kamu terlambat. Penyihir laut sudah melonjak dari sisi lain pilar suci. Seruling hitam di tangannya bersinar dalam cahaya hitam dan lubang-lubangnya menembakkan 7 sinar, mengikat Ningrongrong sebelum cincin roh ketiga seruling bersinar berikutnya. Namun si Witch hanya merasakan ada sesuatu yang tidak beres ketika dia menyerang, karena pembacaan pikirannya seharusnya konstan. Dia terbiasa mendapatkan gerakan lawan dari membaca pikiran konstan. Kecuali kekuatan roh lawan sama atau lebih tinggi dari miliknya, maka tingkat keberhasilan membaca pikiran akan sangat tinggi. Tapi baru saja dia berhasil membaca Ningrongrong sejenak dan tiba-tiba dia tidak bisa mendapatkan pikiran. Itu seperti Ningrongrong diselimuti oleh bentuk energi khusus, melindungi dunia mentalnya. Apa artinya ini? Tanpa pertanyaan, ini adalah hasil karya Tang San. Pada saat berikutnya, mulut Ningrongrong mengeluarkan tangisan Phoenix yang jelas. Api membakar keluar dari tubuhnya, mengubahnya menjadi Phoenix api yang megah untuk melawan serangan si Witch. Memang, si Witch adalah judul Gouluo dan Ningrongrong bahkan tidak level 80. Keterampilan yang dapat digunakan yang terakhir hanya pada 80% dari kekuatan aslinya. Tapi kelemahan si Witch adalah dia terlalu mengandalkan membaca pikiran dan meremehkan Ningrongrong. Dia tidak ingin menyakiti Rongrong juga. Jadi ketika dia menggunakan skill roh ketiganya, kecepatannya tertunda karena dia hanya ingin menangkap Rongrong dan memastikan tidak akan ada dukungan. Apa yang dia pikirkan adalah bahwa seorang guru roh tipe dukungan tidak mungkin bertahan melawannya. Tapi yang muncul di hadapannya adalah nyala api Phoenix yang menyala-nyala. Siapa yang menentukan bahwa Ningrongrong hanya bisa mendukung sahabatnya sendiri dalam pertempuran? Oscar dari Shrek 7 tidak kalah efektifnya dengan dukungan dibandingkan dia. Sosis bayangan cerminnya membuat segalanya mungkin. Kalau tidak, ketika semua orang menantang judul Gouluos, kecuali Tang San, siapa yang berani mengatakan mereka sendiri yang bisa melindungi Ningrongrong dengan benar? Alasan Tang San menggunakan kekuatan roh untuk melindungi Ningrongrong adalah karena dia bersembunyi di balik pilar suci penyihir laut sebelum memakan sosis gambar cermin yang dibuat dengan darah Ma Hongjun, menyebabkan roh tempurnya menjadi Phoenix sementara. Sementara itu, dia melepaskan avatar Phoenix segera seperti dia tidak ragu-ragu menguap 7 sinar cahaya hitam dari si Witch. Pada saat yang sama, dia menabrak penyihir laut yang tercengang. Phoenix Cloudbreaker dieksekusi meskipun Ningrongrong tidak bisa menghasilkan ledakan kekuatan yang cocok dengan milik Ma Hongjun, tetapi teknik itu sendiri dapat digunakan. Ketika kedua Ningrongrong dan si Witch melakukan kontak, Ningrongrong menggunakan keterampilan serangan target tunggal terkuat Ma Hongjun. Meskipun kekuatan skill itu hanya 80%, ketika Phoenix Avatar dipasang, itu masih akan sangat menakutkan. Apalagi saat jarak antara keduanya begitu dekat. Penyihir laut sama sekali tidak memiliki cara untuk menghindarinya. Sementara itu, Zuzu King yang baru saja berteriak, telah berubah menjadi bayangan hitam yang bergerak diam-diam dan di udara, tubuhnya benar-benar berubah menjadi kucing hitam lincah. Transformasi neraka lebih mirip awan asap yang hampir meluncur di sepanjang permukaan laut. Dengan dengusan yang teredam, si Witch hanya bisa menggunakan seruling hitamnya untuk memblokir bagian depannya, tetapi dengan tergesa-gesa, dia bahkan tidak bisa menggunakan keterampilan untuk melindungi dirinya sendiri. Ditabrak oleh bentuk Phoenix dan diterbangkan oleh Phoenix Cloudbreaker, penampilannya yang penuh humor dengan senyum berubah menjadi merah menyala. Dia memutar dirinya di udara selama 3 rotasi sehingga dia bisa menghindari serangan Ningrongrong berikutnya. Pada saat yang sama, seruling hitam menghasilkan gambar palsu yang tak terhitung jumlahnya dan memblokir serangan Ningrongrong dengan serangkaian suara "Woooo". Saat itu, Zuzu King tiba. Tubuhnya menjadi bayangan lagi, tetapi bukannya formasi tersebar, mereka adalah Afterimage yang terhubung bersama. Ini adalah skill roh kelima, Hell Connected Shadows.
Kekuatan serangan setiap afterimage akan lebih lemah dari yang terakhir sebesar 10%. Dengan total 9 afterimages, jumlah kekuatan individu tidak akan menjadi masalah besar, tetapi ketika dihubungkan bersama, itu adalah keterampilan yang sangat menakutkan yang cukup menampilkan kekuatan ofensif yang menakutkan dari para Master Roh tipe Agility Attack Agility. Pikiran si Witch kini berantakan. Dia biasa menghitung orang lain, tetapi tidak dihitung oleh lawan seperti saat ini, yang membuatnya sangat tidak puas. Tetapi apa yang akan datang dari ketidakpuasan? Panas terik menyebar di tubuh dan rasa sakit yang menyakitkan menyebar ke seluruh. Sebagai seseorang yang sifatnya lemah terhadap Phoenix yang menyala, dalam 3 detik setelah ditabrak oleh Phoenix Cloudbreaker, dia tidak bisa menggunakan keterampilan apapun. Dan 3 detik sudah cukup bagi Zhu Zuqing untuk melakukan lebih dari 3 serangan. Bahkan sebagai judul Douluo, tanpa berada dalam keadaan avatar roh, hasil dari menahan serangan kelas Zhu Zuqing selama 3 kali bisa dibayangkan, yang berarti cedera berat jika bukan kematian. Si Witch tidak bisa menggunakan semua kekuatannya. Ingin bermain dengan lawan-lawannya, tetapi dimainkan di telapak tangan sebagai gantinya, ia kehilangan semua peluang kemenangannya. Keuntungan terbesar seringkali merupakan kerugian terbesar juga. Kemampuan memikat si Witch sangat kuat dan dia bahkan bisa membaca pikiran, menjadikannya mimpi buruk lawan. Tetapi juga, dia terlalu percaya diri tentang bagian dirinya ini, sampai-sampai dia tidak akan menyia-nyiakan kekuatan roh untuk menyerang setelah memesona lawan. Memegang bagian ini memungkinkan Tang San untuk menciptakan situasi saat ini, membatasi kesepakatan dengan sentuhannya. Apakah kamu tidak pandai mempengaruhi orang lain? Lalu aku akan menggoyangkanmu kembali, ke titik bahwa aku tidak akan membiarkan kamu memiliki kesempatan untuk menggunakan keterampilan. Serangan Ningrongrong membuat lawan tidak bisa bertindak dan serangan Zhu Zuqing selanjutnya memberi serangan yang merusak pada si Witch. Bahkan ketika melawan dia akan menderita trauma berat sementara tidak dapat menggunakan keterampilan. Aku mengakui kekalahan, teriak penyihir laut. Di si Witch Secret Pillar, cahaya keemasan menyinari dirinya. Kemudian, Zhu Zuqing merindukannya sementara si Witch sendiri muncul di bagian bawah pilar suci dengan ekspresi pucat di wajahnya dan sangat takut. Tanpa ragu-ragu, 2 gelombang merek ditembak dan mendarat di Ningrongrong dan Zhu Zuqing. Dia pintar, karena dia tahu dia bukan pasangan mereka, mengapa membiarkan dirinya rusak berat. Dia hanya mengakui kekalahan dan menggunakan kekuatan pilar suci untuk menghindari serangan Zhu Zuqing. Meskipun ini bukan pertama kalinya Shrek Seven melihat kekuatan pilar suci, itu adalah pertama kalinya mereka melihatnya di tengah perkelahian. Tak perlu dikatakan, jika judul Douluos menggunakan kekuatan dari pilar suci sejak awal, maka mereka tidak akan memiliki peluang apapun. Cahaya dari bintang berujung 7 merah di dahi Ningrongrong menyala sangat dan api Phoenix menyebar dengan cepat, sementara mendarat dengan aman di peron. Dia baru saja melewati keempat pertempuran yang dia ikuti dan menyelesaikan Seagots Fifth Trial. Meskipun dalam pertempuran pertama, Tang San mengalahkan Seahorse Douluo yang akhirnya dimenangkan oleh Oscar dengan dukungannya, dia memberikan semuanya dalam 3 pertempuran setelah itu, terutama selama pertempuran melawan si Lance Douluo dan yang ini. Dia mencapai hasil yang bagus. Menggunakan kekuatan dan kebijaksanaan, keterampilan domain dan roh. Membantu orang lain untuk lulus ujian mereka. 7 percobaan kelas atas, percobaan kelima berlalu. Memberi penghargaan pada semua level cincin roh untuk dinaikkan 1000 tahun dan kekuatan roh untuk level 1 tingkat. 7 cincin roh Ningrongrong sendiri muncul secara bersamaan dan dengan cahaya yang bersinar, cincin rohnya sekarang tampak sangat seimbang 4 ungu dan 3 hitam. Kekuatan roh dinaikkan ke level 78 setelah hadiah sidang. Dengan meningkatnya kualitas keterampilan rohnya, waktu buffingnya meningkat sekali lagi dan elemennya sendiri meningkat. Tidak seperti Ningrongrong, Zhu Zuqing melayang di udara setelah mengambil merek. Cahaya hitam ilusi tidak memasuki tubuhnya setelah hancur. Bintik hitam yang tak terhitung jumlahnya datang dari tubuhnya dan bergabung menjadi satu dengan fragmen.
Di dahinya, bintang hitam berujung 5 melepaskan lingkaran cahaya yang menyerap cahaya hitam. Ilusi mulai muncul di belakang Zuzu King. Dari saat uji coba pertama, hingga cahaya seagot, lalu terobosan dari penguncian laut berbentuk cincin dan uji coba ketiga hingga kelima semuanya kembali. Suara agung terdengar dan kali ini, bukan dia sendiri yang bisa mendengarnya. Semua orang di dekatnya dapat dengan jelas mendengar suara yang dalam itu. Uji coba kelima, tantangan, judul Douluo, lengkap. Uji coba kelas hitam 5 selesai. Dengan tekad yang luar biasa dan ketekunan yang tak henti-hentinya, Anda melampaui rintangan sulit dan lulus semua tes. Hadiah spesial, hak istimewa kelas hitam Pulau Seagot, peningkatan kekuatan roh sebanyak 2 tingkat, 1 cincin roh yang diberikan dewa. Lampu hitam semua berubah menjadi kilau hitam terkompresi di depan Zuzu King dan merek dahinya perlahan menghilang. Ketika kilau hitam berubah menjadi sangat padat, cincin roh yang diberikan yang pernah muncul di tangan Seagot Douluo Bosaiksi ada di sini di depannya. Zuzu King terkejut dengan cincin roh yang diberikan di depannya. Dia sangat senang dan berbicara dengan tidak percaya, bukankah senior Bosaiksi mengatakan bahwa ujian kelas hitam hanya memberikan 1 cincin roh yang diberikan? Ini adalah. Si Witch agak cemberut, kamu beruntung. Hadiah akhir Black Class Trials memberi Anda kenaikan level roh, kenaikan level lain dilemparkan sebagai hadiah keseluruhan. Selain itu, Anda juga akan mendapatkan keterampilan dukungan. Ketika kekuatan roh Anda mencapai titik batas dan Anda membutuhkan cincin roh, maka keterampilan yang dihargai secara otomatis menjadi cincin roh yang diberikan. Itu sebabnya Anda memiliki cincin roh yang diberikan kedua. Dengan itu, Anda akan memiliki keterampilan roh yang paling cocok untuk Anda dan yang dapat Anda tahan paling lama. Sangat beruntung. Kenapa aku tidak seberuntung itu saat itu? Level roh Zuzu King berada di level 78 sebelum dia mengambil cobaan kelima. Meningkatkan 2 level, mencapai level 80 botelek, dia mendapat cincin roh kedua yang diberikan sebagai hadiah dalam proses. Ning Rongrong yang senang setelah mendapatkan hadiahnya juga, berbicara di samping Zuzu King, kamu memang beruntung, Zuking. Cepat dan serap di pantai. Dengan ini, Anda akan mencapai spirit Douluo selangkah di depan Dai Mubai. Haha, Bos Dai akan frustrasi kali ini. Si Witch, aku benar-benar minta maaf untuk itu barusan. Saya harap saya tidak melukaimu. Si Witch menggerutu, aku tidak bermaksud menyerangmu, tetapi kamu sangat kejam. Tapi, saya tidak bisa sepenuhnya menyalahkan Anda untuk itu, karena itu salah pria. Hei pria jahat, tidakkah kamu mau menantangku? Ayo, aku akan memberitahumu apa yang membuatku. Sedangkan untuknya, tidak perlu sampai ke pantai jadi lakukan saja di sini. Itu yang paling aman di mana ada perlindungan pilar suci. Sementara dia berbicara, penyihir laut menekan pilar suci dengan ringan dan seberkas cahaya keemasan menutupi tubuh Zuzu King. Di bawah penutup sinar suci, Zuzu King menyaksikan pantai dengan enggan. Dia duduk dengan lutut disatukan setelah Tang San mengangguk, menyerap cincin roh ke-8-nya. Ma Hongjun menabrak Dai Mubai di sebelahnya dan menyeringai, Bos Dai, Zuking akan menjadi roh Douluo lebih awal dari kamu. Apa pendapatmu? Dai Mubai meludahkan, itu istriku. Tentu saja saya senang bahwa kekuatannya meningkat. 6 uji coba kami juga menawarkan hadiah akhir uji coba kelas 5 hitam. Ketika saya melewati yang berikutnya, saya akan mendapatkan cincin roh yang dianugerahkan juga dan mencapai tahap spirit Douluo. Ma Hongjun berbicara, saya juga level 78 sekarang. Sepertinya setelah menyelesaikan Black Class 6 Trials, hadiah keseluruhan tidak akan lebih rendah dari 5 Trials, jadi aku akan menjadi spirit Douluo sepertimu juga. Haha, Bos Dai, aku akan menyusulmu juga. Sementara mereka berbicara, Tang San sudah melonjak sambil memegang Xiao Wu dan mendarat di platform pilar suci. Orang jahat yang dimaksud penyihir laut jelas adalah dia. Si Witch menatap Tang San dengan sengit, kamu ingin tantangan juga. Lalu datanglah. Aku tidak akan menunjukkan belas kasihan padamu. Oh, Anda tahu. Tang San memandangnya seolah dia terkejut. Si Witch menggerutu,
Guardian Doulos dari 7 pilar Seagot terhubung dengan sangat baik. Secara alami kita memiliki cara untuk berbicara. Lord Seagot yang dipilih sebenarnya menggunakan tipu daya. Tunggu saja, akan ada penderitaan untukmu. Tang San menjawab, bagaimana dengan ini? Anda hanya fokus pada saya. Saya akan mendengarkan lagu Anda sekali. Jika lagu Anda tidak dapat mengalahkan saya, maka biarkan saya lewat. Si Witch kaget, kamu mau mendengarkan Song Calming Divine milikku? Tidak akan menyerang saya saat saya lemah. Tang San tersenyum, apa nada tunggal darimu? Saya belum pernah melihat judul Douluo yang menggunakan gelombang suara untuk menyerang lawan. Saya akan menganggapnya sebagai memperluas wawasan saya. Karena Anda sudah terluka, saya masih memiliki keunggulan. Si Witch memandang Xiao Wu di sebelah Tang San dan berhenti bermain lucu. Dia tersenyum dingin, hebat. Karena Anda ingin mendengarkan, saya akan menurut. Ning Rongrong yang masih di platform tidak bisa membantu tetapi menyuarakan keprihatinannya dengan suara rendah, San Ge, Anda masih memiliki tantangan di depan. Apakah kamu? Tang San tersenyum padanya sambil mengangguk, tidak apa-apa. Saya benar-benar ingin melihat apa yang dimaksud dengan seruling senior penyihir laut. Rongrong, kamu sampai ke pantai dulu. Setelah mendengarkan apa yang dia katakan, Ning Rongrong menaruh kepercayaan pada San Ge-nya. Dia mengangguk dan menumbuhkan sepasang sayap transparan setelah makan sosis jamur terbang, menuju ke pantai. Tang San memegang Xiao Wu dan meletakkannya di bawah tidak jauh dari Zuzu King, lalu berjalan ke tepi peron. Dia memberi isyarat agar penyihir laut memulai. Si Witch melotot tajam sebelum mengenai air, kakinya sekali lagi berubah menjadi freestyle. Dia berenang melawan ombak dan berhenti setelah beberapa puluh meter jauhnya. Ekspresinya berubah serius. Si Witch secara naluriah tahu bahwa pemuda ini di matanya lebih kuat daripada Shrek Seven yang lain. Meskipun dapat dikatakan bahwa ia menggunakan trik pintar dalam 5 tes sebelumnya, ia juga menggunakan kekuatan sebenarnya untuk mengalahkan kuda laut, ilusi laut dan bintang laut Douluos. Si Witch Douluo tidak menganggap dirinya lebih kuat dari si Illusion Douluo. Ditambah lagi dia terluka. Bagaimana mungkin dia tidak memberikan semuanya? Sambil memegang seruling secara horizontal di depan dadanya, cincin roh ketujuh hitam bersinar. Avatar roh ketujuh keterampilan rohnya sangat unik. Seruling hitam melepaskan cahaya yang menyelimuti seruling dan si Witch sendiri. Ini diikuti oleh cahaya hitam yang melonjak ke arah langit dan si Witch sendiri sebenarnya bertambah besar beberapa kali, bersamaan dengan seruling. Namun seiring dengan bertambahnya ukuran tubuhnya, seluruh tampilan tampak lebih transparan. Si Witch berhenti membesar setelah tingginya mencapai lebih dari 10 meter. Buntut ikan raksasanya menciptakan gelombang di laut. Setelah bertambah besar, sosok si Witch lebih mencolok dan setiap detail ekspresinya lembut dan indah. Tang San tidak bisa membantu tetapi mengangguk secara rahasia setelah melihat ini. Tuan Roh Laut benar-benar serupa namun berbeda dalam beberapa hal dibandingkan dengan Tuan Roh Tanah. Ini adalah pertama kalinya dia melihat avatar roh spesial. Meskipun dia masih tidak bisa memahami prinsip-prinsip di baliknya, dia pikir itu tidak akan pucat dibandingkan dengan si Lens Douluo dan transformasi avatar rohnya. Tanpa melihat lebih jauh, Tang San meletakkan telapak tangan dan jari-jarinya di lutut saat dia duduk dengan kaki bersilang. Matanya tertutup rapat seolah-olah dia satu dengan surga dan bumi saat ini, diam seperti patung. Suara itu terdengar di telinga Tang San. Si Witch melakukan apa yang baru saja dikatakannya, sehingga hanya Tang San yang bisa mendengar ini dan tidak membuat Xiao Wu dan Zuzu King terpengaruh, sementara yang lainnya adalah Shrek Seven di pantai. Mendengar bunyi seruling pertama, Tang San terlihat bergetar, tetapi dia dengan cepat mendapatkan kembali posturnya ketika lapisan cahaya biru samar datang dari dahinya yang menutupi seluruh tubuhnya. Si Witch tidak memandang Tang San lebih jauh dan mengerahkan seluruh konsentrasinya untuk memainkan seruling hitamnya. Suara itu seperti tangisan dan pembalasan. Laut menjadi tenang karena setiap ombak membeku oleh suara serulingnya. Hanya ombak hitam yang datang dari si Witch sendiri. Mereka disertai oleh cincin roh kesembilannya. Keahlian roh kesembilan si Witch,
Si Calming Divine Song. Keterampilan serangan area besar. Dengan menggunakan suara seruling, itu akan menyebabkan pendengar tidak dapat meningkatkan resistensi, menghilang ke dalam suara seruling. Karena skillnya bepergian menggunakan suara, jangkauan serangan bisa sangat besar tanpa mempengaruhi efeknya. Si Calming Divine Song adalah serangan mental, yang juga berarti bahwa di antara pilar suci Guardian Doulos, itu adalah keterampilan serangan area terkuat besar. Hanya ketika menggunakannya, pemain lagu itu relatif lemah dan sebelum menggunakannya, si witch harus menjalani waktu pemanasan singkat. Dengan kata lain, untuk benar-benar memanfaatkan keterampilan ini, dia tidak boleh diganggu oleh lawannya sebelum dia akan bermain. Dia membutuhkan seseorang untuk melindunginya. Pada awalnya, ketika Evil Spirit Orcas memburu hiu roh putih besar ke Pulau Seagot, si witch pernah menggunakan lagu ini untuk mengusir yang pertama. Teror dari lagu ini bisa dibayangkan. Tang San tidak berhenti gemetaran di bawah nada, tetapi tidak peduli seberapa banyak dia bergetar, dia tidak jatuh. Dia juga tidak melepaskan domainnya dan hanya mendengarkan dengan tenang. Hanya merek trisula emas yang terus melepaskan cahaya biru yang menyelimutinya. Di pinggir pantai, Dai Mubai, Oscar, Ning Rongrong dan Ma Hongjun mengawasi Tang San dengan gugup. Tang San tidak boleh kalah, atau itu berarti bahwa setelah 72 jam berlalu, ia harus memulai dari awal. Tidak hanya dia harus menghadapi semua Doulos 7 pilar suci, tetapi juga setelah semua tekniknya terlihat. Jika mereka ditantang lagi, kesulitannya hanya akan lebih besar. Mereka tidak bisa mengerti mengapa Tang San membiarkan si witch memainkan lagu Si Calming Divine miliknya. Dia sebenarnya tidak, karena sebelum itu, ketika Zuzu King dan Ning Rongrong melakukan serangan terakhir mereka di bawah instruksinya yang memaksa si witch mengakui kekalahan, dia merasakan kekuatan rohnya mengalami mutasi yang tiba-tiba. Kekuatan roh yang selalu memegang kendali tiba-tiba bergetar. Tang San berpikir bahwa itu karena dia tidak menyaring energi yang diserapnya dari si Star Doulo sekarang, tetapi segera dia menemukan bahwa penyebabnya adalah dirinya sendiri. Karena masalahnya terletak pada konflik antara roh pertempuran Kaisar Perak Biru dan kekuatan batin misterius surga. Blue Silver Emperor tampaknya telah mengambil stimulasi khusus karena aura eksklusifnya mengamuk di dalam tubuh Tang San, sementara Mysterious Heaven Skill Inner Power melindungi tubuhnya secara alami, mendorong pertempuran ini dengan aura. Dua energi yang awalnya disatukan di satu tempat berada dalam diskot dan tubuh Tang San menjadi medan perang. Kondisinya menjadi stabil sekarang ketika dia mendarat di platform pilar suci. Secara diam-diam, tampaknya ada pemikiran khusus yang membawanya untuk memberitahu si witch untuk mendengarkan nada lagunya. Bahkan Tang San tidak jelas mengerti mengapa dia memilih untuk menantangnya tanpa beristirahat terlebih dahulu. Sementara telah membuat keputusan ini, merek Trident Seagot diam-diam melepaskan gelombang roh khusus yang memengaruhi keputusannya sendiri. Ketika si Calming Divine Song mulai diputar, Tang San sudah tidak punya pilihan lain. Ketika dia menggunakan kekuatan pikirannya sendiri untuk menolak suara seruling, dia tiba-tiba menemukan bahwa setelah mendengar nada pertama, kekuatan tubuhnya yang saling bertentangan agak tenang. Penemuan ini menyebabkan kekuatan Tang San menjadi kosong alih-alih menjaga keseimbangan dan ini menyebabkannya goyang. Ketika lagu berlanjut, Tang San menemukan bahwa tidak hanya itu tidak bisa menyakitinya, tetapi juga seperti tungku besar, membantu dua energi mendidih tubuhnya sendiri untuk memulai proses fusi sekali lagi. Dia akan suka komedi surgawi penenang laut untuk menarik lebih lama sehingga bisa membantunya menyelesaikan proses fusi ini. Sementara itu, 5 titik tubuhnya di mana dia memiliki tulang roh mulai memanas lagi. Kondisi yang seharusnya dia atasi setelah memiliki avatar roh terjadi lagi dan kali ini, panasnya jauh lebih besar dari sebelumnya. Apa yang dirasakan Tang San bukanlah rasa sakit, melainkan panas yang nyaman sebagai gantinya. Dalam semua 5 tulang roh, yang dengan suhu tertinggi adalah tengkorak Fast Sea Veil dan merek trisula emas bahkan lebih dekat dengan baja branding merah yang menyala. Setelah diperiksa lebih dekat, orang bisa melihat bahwa udara di sekitar Tang San sedikit terdistorsi. Itu karena tubuhnya melepaskan panas.
Tang San jelas bisa merasakan bahwa tubuhnya sedang mengalami peristiwa yang sangat aneh. Dia tidak bisa mengatakan apa itu, tetapi dia yakin itu bukan hal yang buruk. Karena, perasaan nyaman itu menjadi semakin jelas dan indranya mulai menjadi lebih jelas. Meskipun matanya terpejam, lingkungan di genggamannya. Dia bahkan melihat tetesan keringat menetes di dahi si Witch. Semakin banyak Tang San menikmatinya, penyihir laut semakin cemas. Ning Rongrong mungkin telah menyakitinya, tetapi kekuatan arwahnya tidak terpengaruh. Skill roh ke-9 yang dikerahkan tidak akan lebih buruk daripada melakukannya di kondisi terbaiknya. Dia berpikir bahwa Tang San memilih untuk mendengarkan si Calming Divine Song ingin bunuh diri. Ketika seruling dimainkan, Tang San tampak seperti sedang naik perahu kecil di laut yang bisa terbalik kapan saja, tetapi lagu penenangan laut dewa datang kepadanya seperti ombak tinggi, namun tidak bisa membalikkan kapal. Yang paling membingungkan si Witch, adalah bahwa Tang San menjadi lebih dan lebih stabil saat dia duduk di sana. Dia seperti bukit yang tak tergoyahkan, karena tidak peduli seberapa banyak dia terguncang, itu akan sia-sia. Skill area serangan kuat ke-9 yang luas tidak berpengaruh pada orang ini. Bahkan jika dia memiliki cahaya seagot, itu seharusnya tidak cukup untuk mengimunisasi dia dari laguku. Lama menggunakan keterampilan roh ke-9 akan berarti konsumsi yang sangat besar dari diri sendiri. Meskipun si Witch menggunakan kekuatan roh untuk melakukannya, mengaktifkan avatar roh dan keterampilan roh ke-9 akan membutuhkannya dalam jumlah besar. Kekuatan skill tidak terpengaruh oleh luka-lukanya, tetapi kekuatan roh itu sendiri terpengaruh. Dia mungkin telah pergi dengan kekuatan penuh, tetapi seiring berjalannya waktu, suara serulingnya secara bertahap menjadi tidak teratur. Si Witch tidak senang, seperti ketika si Lance Douluo kalah dari Tang San. Tapi melihat itu percaya, apa yang akan dibawa dengan tidak bahagia. Hasilnya masih tidak akan berubah. Suara seruling tiba-tiba berhenti. Gelombang hitam menghilang dan si Witch kembali ke ukuran aslinya. Wajahnya pucat saat ia terselip ke gelombang yang mengalir lagi. Dia menggerakkan buntut ikannya dan berenang ke arah pantai perlahan. Saat itu, tiba-tiba, Tang San tiba-tiba meledak dengan mata menangkap cahaya keemasan. Dalam cahaya keemasan itu, ada cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya. Selanjutnya, api biru keemasan melonjak ke langit seperti api unggun yang langsung menyala. Ketinggiannya bahkan melampaui ketinggian pilar suci. Dalam suara ledakan raksasa, lingkungan si Witch Secret Pillar mendidih seketika dan semua air laut di dekatnya naik hingga beberapa puluh meter sebelum mendarat dengan berat. Bahkan si Witch sendiri bisa merasakan kejutan dari kekuatan yang absurd itu. Api cahaya biru keemasan berubah menjadi lingkaran cahaya dan menyebar dan adegan menakutkan terjadi. Dimanapun halo tercapai, tanaman di tepi pantai langsung berubah warna menjadi biru dan emas. Selanjutnya, beberapa tanaman mulai tumbuh seperti orang gila, apapun itu. Dalam beberapa kedipan mata, mereka semua tumbuh hingga 3 kali ukuran aslinya. Orang-orang mencapai dengan halo, selain Zuzu King yang berada di bawah perlindungan pilar suci, semua jelas merasakan kekuatan hidup besar yang tak terlukiskan mengalir ke mereka dan mereka merasa seperti mereka dikembalikan ke kondisi puncak. Bahkan penyihir laut yang agak menipis, setelah dilewati oleh lingkaran emas biru, juga kehilangan perasaan lemah. Apa ini? Setiap orang memiliki pertanyaan yang sama di benak mereka. Dan Tang San mulai menunjukkan cincin roh yang jelas. Melihat cincin roh kelima San Ge, Ning Rongrong berteriak kaget. Warna 8 cincin roh Tang San awalnya kuning, ungu, hitam, merah, merah. Tapi sekarang, cincin roh kelimanya, yang hitam, tiba-tiba menunjukkan perubahan aneh. Dalam gelombang halo emas biru, cincin roh kelima yang memiliki keterampilan Blue Silver Emperor Javelin mulai mengeluarkan lapisan cahaya merah dari hitam asli. Warna merah perlahan dan pasti merayap di sepanjang, sampai seluruh cincin roh tertutup. Raja yang hebat, kami harus berterima kasih padamu. Karena penampilan Anda, dorongan kami yang lebih besar untuk hidup T. Cincin roh yang sekarang Anda dapatkan,
adalah perpaduan yang saya buat sesuai dengan batas yang Anda tahan. Dalam istilah manusia, cincin roh Anda ini kira-kira sama dengan apa yang dapat dihasilkan oleh binatang buas 25.000 tahun. Itu tidak datang dari dunia lain, tetapi dari dirimu sendiri. Ini akan memperkuat dan berkembang sesuai dengan kekuatan tubuh Anda yang dapat bertahan. Setiap kali Anda berada di dunia anak-anak Anda, itu akan berubah sendiri sesuai dengan tubuh Anda. Sebuah suara penuh belas kasih terngiang di benak Tang San. Blue Silver King berbicara dengannya ketika dia mendapatkan cincin roh kelima. Memang saat kekuatan tubuh Tang San yang berubah-berubah, cincin roh kelimanya sudah bisa berubah, tetapi cincin roh keenam berada pada level 100.000 tahun, sehingga proses yang berkembang ditekan. Kecuali cincin roh kelima Tang San dapat berevolusi ke tingkat yang sama dengan yang keenam, maka proses evolusi ini tidak dapat diselesaikan. Tang San mungkin bisa menahan goncangan cincin roh ratus ribu tahun ketika menyerap cincin roh ketujuh, tetapi pada kenyataannya, itu adalah batas pemutusan penyerapan, bukan pencapaian tubuhnya yang sesungguhnya untuk bertahan. Ketika Tang San menyerap cincin roh orka roh Raja Orka, ia memiliki ketahanan yang cukup pada saat itu dan kondisi untuk evolusinya tercapai, tetapi cincin roh kelima yang tidak aktif selama bertahun-tahun membutuhkan stimulus yang kuat. Kali ini dia menantang beberapa Guardian Doulos dari Seagot Seven Pillars. Stimulus yang kuat dan gelombang emosi yang kuat berhasil menjadi sumbu yang mudah terbakar dan memicu prolog evolusi. Terutama ketika dia menyerap energi dan kekuatan hidup Sistar Doulo yang besar, Blue Silver Emperor cincin kelima benar-benar dibangunkan untuk evolusinya dan sekarang aura dalam tubuh Tang San dan Black Sky Inner Power saling menolak. Dengan bantuan si Calming Divine Song, cincin roh kelima Tang San akhirnya menyelesaikan proses evolusi yang sulit ini. Melampaui batas dan memasuki tahap 100.000 tahun. Ini adalah cincin roh ratus ribu tahun keempat Tang San dan juga yang paling unik di mata semua orang. Evolusi cincin roh itu sendiri telah melampaui jangkauan pengetahuan setiap orang. Ini terjadi ketika Tang San menyelesaikan tantangan gelar Doulo ke-6. Merek emas tercetak di tubuh Tang San dari belakang dan tes pilar suci penyihir laut berlalu. Penyihir laut yang memanjat platform saat itu tidak memiliki rasa jijik di wajahnya dan hanya rasa hormat yang tersisa. Dia berdoa ke arah Seagot Hall dalam posisi yang sama dengan pilar suci itu sendiri, dengan mata tertutup dan mulutnya mengucapkan doa. Lampu keemasan biru perlahan memudar dan Tang San melihat cincin roh kelimanya dengan kejutan yang sama. Saat cincin roh berevolusi, elemennya sendiri sekali lagi membuat peningkatan besar. Cahaya yang dipancarkannya pertumbuhan cepat tanaman di tepi pantai dan kekuatan hidup tanaman ini mengalir kembali ke tubuhnya sedikit demi sedikit. Kekuatan roh yang dia gunakan sebelumnya dipulihkan secara instan pada saat ini. Tang San menundukkan kepalanya sedikit ke penyihir laut, maafkan kami karena meminta Anda untuk melindungi Suzu King menyerap cincin roh yang diberikan padanya. Kami ingin melanjutkan tantangan uji coba kelima sekarang. Si Witch mengangguk perlahan, aku menunggu kamu menyelesaikan 9 pengadilan, tuanku. Setelah mendengar tuanku, pikiran Tang San memiliki perasaan yang agak aneh, seolah-olah dia bisa mengendalikan segalanya. Dia mengambil Xiao Wu, menyapa si Witch dan kembali ke pantai. Suzu King memiliki perlindungan si Witch, jadi menyerap cincin roh yang diberikan bukan masalah. Selanjutnya, Tang San harus pergi untuk menghadapi tantangan terakhir judul Doulo, Pilar Suci Naga Laut. Lawan yang harus dia hadapi juga satu-satunya yang kekuatannya berada di level 95 dari 7 pilar suci Guardian Doulos. Yang terkuat dari ketujuh. 7 pilar suci Seagot tersebar merata di sekitar Pulau Seagot dan pilar Naga Laut dekat dengan bagian tengah pulau, relatif dekat dengan Gunung Seagot. Dari sini bisa dilihat tiang suci naga laut di antara 7 pilar suci. Bai Chengxiang turun dari langit, terbang di atas semua orang. Pilar suci naga laut 500 meter lagi di depan. Saudara San, kalian semua pergi dulu, saya akan kembali dan melihat pada saudari Zhu Qing. Setelah dia selesai menyerap cincin roh yang diberikan dewa, saya akan membawanya untuk menemukan Anda.
Tang San berkata, lalu kami akan merepotkanmu. Berlemak, apakah Anda ingin pergi bersamanya? Sebelum Ma Hongjun bisa menjawab, Bai Chengxiang sudah menggelengkan kepalanya. Tidak, dia terlalu lambat. Aku akan pergi. Selesai berbicara, dalam sekejap, dia sudah beberapa ratus meter jauhnya, sangat cepat. Ma Hongjun tampak agak tak berdaya ke arah Bai Chengxiang melarikan diri, mendesah. Nasib pahit. Kenapa gadis ini masih tampak tidak dekat atau jauh? Ning Rongrong tersenyum. Laki-laki yang tergesa-gesa tidak bisa makan tahu panas, luangkan waktu Anda. Siang-siang sudah jauh lebih baik bagi Anda daripada sebelumnya. Setidaknya aku pernah melihatnya diam-diam melirikmu dari samping beberapa kali. Bahkan jika saya tidak bisa mengatakan dia penuh perasaan lembut, setidaknya itu dianggap sebagai perhatian. Itu selalu jauh lebih baik daripada sebelumnya ketika dia bahkan tidak ingin melihatmu. Anda diberi kesempatan, Anda harus meraihnya. Ma Hongjun bersuka cita. Sangat. Dia mengintip ke arahku. Ning Rongrong tertawa terbahak-bahak. Tentu saja itu nyata. Terutama setelah Anda mendapatkan cincin roh ketujuh Anda dan menjadi lebih ramping, dia sudah melirik Anda 30% lebih. Harus dikatakan bahwa, meskipun kurus Anda tidak sangat tampan, setidaknya Anda dihitung sebagai orang normal. Orang akan memperkirakan perasaan enggan itu dapat diterima. Bentak Ma Hongjun. Mengapa? Bukankah aku orang normal sebelumnya? Apa yang buruk tentang sedikit lemak? Setidaknya saya tidak seperti orang-orang tertentu, berkeliling berteriak, tegak, tegak, lalat emas. Untuk bagian terakhir, ia meniru orang-orang tertentu untuk membuat beberapa gerakan vulgar. Meneriaki wajahmu. Sialan Fatih, apakah aku memprovokasi kamu? Bentak Oscar. Baik seperti yang kamu inginkan. Nanti begitu siang-siang kembali, aku akan pergi bersamanya untuk menyelidiki beberapa hal yang berkaitan dengan api jahat yang tidak tertahankan. Kakak kedua, kesalahanku. Ma Hongjun tahu dia telah melupakan dirinya sendiri dan tawanya yang berisik langsung menghilang, berubah dengan kecepatan yang mencengangkan, menatap Oscar dengan memohon, dengan banyak makna apa yang kau inginkan, aku akan lakukan untukmu. Pergi-pergi, jangan menatapku dengan ekspresi memuakkan seperti itu. Dia tidak tertarik padamu. Oscar menendang Ma Hongjun. Tepat ketika Ma Hongjun ingin mengatakan sesuatu yang lain, ia menahan suaranya, ekspresinya juga kembali normal. Karena, mereka sekarang sudah meninggalkan hutan, lagi-lagi melihat pemandangan laut yang akrab di dalam laut. Dibandingkan dengan 6 laut sebelumnya di laut yang mereka lihat, yang ini jelas sedikit lebih besar, air yang sangat jernih sehingga Anda bisa melihat dasarnya, begitu jelas Anda bisa melihat organisme kecil yang hidup di dalam air. Sepertinya tidak ada binatang roh laut di sini. Seluruh laut di dalam laut itu melingkar, semua jenis tanaman di sekitar pantai, langit biru, pohon, laut giok, terjalin menjadi pemandangan yang menyentuh. Platform pilar suci di tengah tampaknya menggema laut di dalam laut, sama-sama bulat, sekitar 30 meter. Pilar keramat di bagian tengahnya naik setinggi 20 meter, sama birunya dengan air laut di sekitarnya dan dengan seluruh sisik berukir halus, seekor naga biru raksasa melingkar di sekitar pilar. Tepat di ujung peron itu berdiri seorang lelaki yang mabuk. Tingginya lebih dari 2 meter, sekarang dengan punggung kesrek Seven Devils, seluruh tubuhnya seperti segitiga terbalik, dengan bahu lebar dan otot seperti granit pahatan. Kepala rambut biru panjang setengah dalam hanya mencapai bahunya, keriting alami. Dan di punggungnya yang kokoh ada pola biru naga raksasa. Melihat bentuknya, itu hampir identik dengan laut yang melingkar di pilar suci naga laut. Dari belakang tidak ada cara untuk mengatakan umurnya. Tanpa ragu, dia adalah penjaga di sini, yang terkuat dari 7 pelindung pilar suci Seagot Douluo, naga laut Douluo. Saat ini, meskipun cahaya keemasan yang dilepaskan ke langit masih ada di sana, satu-satunya yang mendukungnya adalah pilar suci naga laut ini. Cahaya mengalir dari bagian atas pilar bundar, cahaya keemasan memantul di air, berkilau dan kristalin. Tepat pada saat ini, Seadragon Douluo berdiri di tepi platform pilar yang rusak itu perlahan berbalik. Muncul di depan semua orang adalah wajah yang sederhana, tampaknya baru berusia 30 tahun,
dengan otot dada dan perut yang kokoh, berkilau dengan cahaya perunggu yang sehat seperti baju besi dan mata biru yang sama dalam tidak memandang Tang San dan yang lainnya, tapi di langit. Kamu datang lebih cepat dari yang aku bayangkan. Kurang dari sepertiga waktu telah berlalu. Dari awal tantangan hingga sekarang sudah lebih dari 18 jam, dari awal hingga sekarang di malam hari, ketika hanya bola emas di langit yang masih bersinar, tanpa memberikan sedikit pun perasaan gelap. Cahaya yang terkondensasi dari 7 pilar itu seperti matahari kedua di atas pulau Seagot. Tang San tidak langsung datang, tetapi membawa Xiao Wu ke atas untuk duduk di tepi pantai, menutup matanya dan duduk di sana bernapas dengan tenang. Meskipun dia hanya melihat dengan matanya, dia tahu bahwa pertempuran ini akan sangat sulit baginya. Meskipun kekuatan roh dan kekuatan mental yang telah dia konsumsi praktis telah pulih dalam pertempuran terakhir, dia masih harus mempertahankan kondisi puncaknya untuk menghadapi judul Douluo peringkat 95 ini. Dia masih sangat ingat apa yang dikatakan pedang Douluo padanya. Setelah kekuatan roh mencapai peringkat 95, itu memasuki tingkat lain. Judul peringkat 90 judul Douluo adalah lompatan kualitatif dibandingkan dengan judul peringkat 90 judul Douluo. Naga Laut Douluo memandang ke arah Tang San yang duduk bersila, masih tanpa ekspresi di wajahnya yang sederhana. Dia juga duduk di platform pilar suci itu, menutup matanya. Saat dia duduk, Dai Mubai, Oscar dan yang lainnya segera menemukan bahwa naga Laut Douluo ini sepertinya memudar, auranya menghilang, seolah seluruh tubuhnya telah melebur menjadi satu kesatuan yang utuh dengan lingkungannya, tanpa pemisahan. Seolah-olah dia sendiri naga biru yang melingkar di sekitar pilar suci naga laut. Selain Tang San, yang lain sudah menyelesaikan cobaan kelima mereka, jadi semua orang juga duduk, diam-diam menunggu pertempuran ini mendekat. Mereka tentu saja juga melihat bahwa naga laut Douluo ini tangguh, tetapi mereka masih lebih percaya pada kekuatan Tang San. Terutama ketika cincin roh kelima Tang San baru saja berevolusi ke tingkat ratus ribu tahun. Meskipun ada celah dalam kekuatan roh, cincin roh 400.000 tahun sudah cukup untuk menebus kekurangan ini. Hasilnya hanya bisa benar-benar ditentukan melalui pertempuran. Tang San duduk selama 2 jam penuh. Menghadapi pertempuran terakhir, dia tidak memiliki ketidaksabaran. Sekali lagi dia membuka matanya, sepasang mata itu bahkan lebih biru dari si Dragon Douluo, dipenuhi dengan ketenangan yang mengerikan. Sambil menarik Xiao Wu yang duduk di sebelahnya, Tang San menariknya ke lengannya, dengan lembut mencium keningnya. Memegang tangannya dan melompat, kemampuan terbang tulang kanan Kaisar Perak Biru diaktifkan, melonjak menuju platform pilar naga suci naga. Seolah ditarik oleh aura, ketika Tang San membuka matanya, naga laut Douluo sama-sama membuka matanya, melayang dan menatap pasangan Tang San yang melayang. Dia tidak menghina Tang San, juga tidak mempertimbangkan bergegas untuk menyerang, membiarkan Tang San dengan lancar membawa Xiao Wu untuk mendarat di peron. Selamat datang di pilar suci naga laut. Suara tenang si Dragon Douluo menggema. Suaranya sederhana dan dalam, memberikan ekspresi berdengung, terdengar kurang seperti dia berbicara sendiri dan lebih seperti itu adalah resonansi dari laut di dalam laut. Halo, naga laut Douluo. Tang San memegang Xiao Wu dan sedikit membungkuk ke si Dragon Douluo. Naga laut Douluo membungkuk sedikit, tidak menerima busurnya. Aku tidak memenuhi syarat untuk menerima sopan santunmu. Tang San, apakah Anda tahu mengapa persidangan kelima Anda untuk menantang ketujuh judul Douluo? Tang San mengerutkan kening. Bukan saya. Ini adalah dekrit Tuan Seagot. Naga laut Douluo mengangguk. Itu benar, ini memang keputusan Tuan Seagot. Tetapi pada saat yang sama, itu juga merupakan proses bagi Anda untuk mendapatkan persetujuan dari 7 pelindung pilar suci Douluo. Saya sudah mengetahui bagaimana Anda lulus tes sebelumnya. Meskipun Anda melakukannya dengan sangat baik, itu masih salah. Cahaya bergeser di mata Tang San, mendesah lembut. Ya, kesalahanku. Saya seharusnya tidak mendapat dukungan dari rekan-rekan saya. Mungkin itu semua reputasi senior judul Douluo yang mempengaruhi kepercayaan diri saya. Si Dragon Douluo berkata dengan tenang.
Di antara 6 yang kamu hadapi sebelumnya, kamu hanya mendapatkan kuda laut, Seas Illusion, Sea Star dan Sea Witch pengakuan. Tidak dalam pertempuran dengan Silence dan Sea Ghost. Ini bukan arti dari persidangan kelima. Namun ini tidak akan memengaruhi uji coba kelima Anda saat ini. Saya adalah penguji terakhir dari persidangan kelima. Mari kita mulai sekarang. Tolong, senior. Cahaya di mata Tang San langsung menajam, kata-kata si Dragon Douluo tidak mempengaruhi pikirannya. Setelah 2 jam pemulihan, sekarang ia sudah siap sepenuhnya. Benar-benar dalam kondisi puncak. Terlepas dari apakah dia telah mendapatkan persetujuan dari semua si Douluo, setidaknya dia akan menyelesaikan uji coba kelima seagot sebelum yang lain, paling buruk hadiah akhir akan sedikit lebih lemah. Cahaya biru keemasan langsung menyebar dari tubuhnya, diikuti oleh 2 cincin kuning, 1 ungu, 1 hitam, 4 merah, 8 roh muncul, seuntai-untaian kaisar perak-perak melayang di sekelilingnya, 1 di antaranya berputar di pinggang Xiao Wu. Pada saat yang sama, dengan kilatan cahaya merah, jiwa Xiao Wu memasuki tubuhnya. Ini sudah pertempuran terakhir, tidak perlu menyimpan waktu Xiao Wu. Xiao Wu dan Tang San telah lama bekerja sama. Dengan cepat, dia sudah bersembunyi di balik Tang San. Melihat Tang San melepaskan semangatnya, naga laut Douluo juga mulai berubah. Tato naga laut di punggungnya yang cerah, cahaya biru yang intens langsung menyelimuti tubuhnya, gelombang energi mengamuk keluar. Pada saat itu, ombak raksasa meluncur di air laut dari platform pilar suci. Pada bagian atas tubuhnya yang telanjang, kulitnya dengan cepat ditutupi dengan sisik biru. Sisiknya bulat, masing-masing dengan tonjolan yang menonjol. Segera, semua kulit telanjang si Dragon Douluo ditutupi dengan sisik. Tubuhnya yang awalnya mengesankan juga sedikit melebar, kristal biru tua muncul seperti mata di dadanya. Samar-samar, gambar naga biru besar muncul di belakangnya. Tanpa diragukan lagi, Douluo naga laut ini pasti adalah tipe master kekuatan serangan. Di antara 7 setan Shrek, kekuatan Daimubai adalah yang paling mirip. Cincin demi cincin riak biru tua menyebar dari tubuh si Dragon Douluo, 9 cincin naik dari bawah kaki untuk menutupi dirinya, 2 kuning, 2 ungu, 5 hitam, tampaknya tidak ada bedanya dengan Douluo laut lainnya. Itu adalah konfigurasi cincin roh paling ideal untuk judul Douluo, mengabaikan cincin roh ratus ribu tahun. Lengan naga laut Douluo sangat tebal dan kokoh, cakar naga yang tajam mengembun seperti 5 tombak pendek. Dinilai oleh fluktuasi energi roh naga laut yang dimiliki naga laut Douluo sama sekali tidak memiliki kualitas yang lebih rendah daripada roh naga petir biru. Hanya saja kemampuannya adalah air, bukan kilat. Cahaya biru bersemi dari bawah Tang San. Meskipun dia tidak menggunakan kemampuan roh ketujuh Blue Silver Avatar sekaligus, dia masih langsung memulai Blue Silver Domain. Menghadapi serangan kekuatan tipe 95 peringkat judul Douluo dengan roh tingkat pertama, konfrontasi frontal jelas tidak bijaksana. Tapi Boundless Nature dan Eight Thread Lens yang mengkombinasikan Devouring Golden Threads jelas merupakan metode terbaik untuk menghadapi si Dragon Douluo. Kisaran Blue Silver Domain sangat besar, terutama setelah cincin roh kelima Tang San berevolusi. Dia jelas merasakan bahwa Blue Silver Emperor-nya juga kemudian berevolusi. Dengan pemikiran, Blue Silver Domain sudah mencakup seluruh lautan. Naga laut Douluo tidak khawatir karena Tang San merilis domain, juga tidak meluncurkan serangan apapun. Dia masih berdiri diam di sana, mengabaikan lapisan demi lapisan gambar pohon yang muncul di sekitarnya. Tang San di antara pelindung pilar suci seagot Seven Douluo, hanya aku dan si Illusion yang memiliki domain. Saya tahu Anda memiliki 2 domain, ini adalah sesuatu yang bahkan belum pernah saya dengar dan saya tidak punya pendapat. Namun di depan saya, tidak peduli berapa banyak domain yang Anda miliki, semuanya tidak berguna. Karena, domain saya disebut Devil Breaker dan hanya memiliki 1 efek. Artinya, untuk memecah semua kemampuan domain. Saat dia berbicara, riak biru aneh menyebar dari kristal seperti mata di dadanya dan pemandangan aneh muncul. Tang San tidak merasakan serangan apapun,
Tetapi Blue Silver Domain-nya dengan tenang menghilang dalam gelombang biru berombak itu, ilusi Boundless Nature sepenuhnya lenyap dalam sekejap mata, mengungkap adegan sebenarnya dari platform Sea Dragon Sacred Pillar. Domain Devil Breaker. Tang San menarik napas dalam-dalam. Dunia itu luas, benar-benar tidak ada yang terlalu aneh. Bahkan domain aneh seperti ini yang bisa menghancurkan semua domain lain ada. Meskipun itu tidak memiliki efek penguatan pada diri sendiri dan bahkan tidak sedikit membantu melawan lawan yang tidak memiliki domain, semua kekuatan dengan domain akan sangat terkendali. Dan seperti dia dengan dua domain, itu adalah tragedi yang lengkap. Setelah kehilangan wilayah kekuasaannya, kekuatan Tang San bisa dikatakan telah menjatuhkan langkah besar. Tidak hanya dia tidak bisa menggunakan dorongan dan efek melemah, dia juga kehilangan penggunaan banyak taktik yang berlaku. Menghadapi kekuatan seperti si Dragon Douluo sementara hanya bisa bertarung secara langsung, sama sekali bukan pikiran yang nyaman. Menyaksikan Blue Silver Domain mencair, mata naga laut Douluo melintas. Hati-hati. Dengan bunyi gedebuk, kaki kanan naga laut Douluo menyapu tanah dengan keras, meluncurkannya seperti bola meriam ke arah Tang San. Pada saat yang sama ketika dia menggunakan kekuatan, seseorang dapat dengan jelas melihat bagaimana sisik-sisiknya berdiri, seperti gergaji tajam, cahaya biru yang mekar dengan eksplosif, menyatu bersama dengan efek yang dilepaskan dari cincin roh pertamanya, mewarnai setiap bagian tubuhnya yang biru. Dia mencondongkan tubuh ke depan, hampir sejajar dengan tanah saat dia menyerbu, menjaga profil ramping sempurna, cakar kanannya menyapu ke arah dada Tang San. Dengan serangan naga laut Douluo, mata Tang San juga cerah sama, lawan yang tangguh membangkitkan semangat juangnya yang kuat. Tidak menghindar atau menghindar, dia menggunakan Ghost Shadow Perplexing Step, tubuhnya bergoyang, tangan kanannya membuat gerakan memutar sedikit di udara dan menamparkan cakar si Dragon Douluo dari samping. Pada saat itu tangan kanan Tang San menjadi sangat putih pucat. Tanpa menggunakan kemampuan roh, telapak tangan yang tampaknya ringan ini mengembun banyak keterampilan rahasia Tang Sekte. Dengan suara tepuk tangan Tang San menyapu melewati si Dragon Douluo. Naga laut Douluo bergoyang sekali, tangan kirinya menamparkan platform pilar suci, membuatnya terbalik dan cakar lain menyapu, menggaruk ke arah Tang San. Masih berkedip-kedip seperti ilusi, Tang San membungkuk sedikit, tangan gioknya yang sama berkedip-kedip cocok dengan tangan si Dragon Douluo, meningkatkan kekuatan, ia menurunkan kekuatan tirani si Dragon Douluo, sama-sama menghancurkan keseimbangannya. Bagus. Naga laut Douluo meraung kegirangan, tubuhnya berputar-putar, sudah berubah posisi dengan Tang San. Dua pertukaran sederhana dan jelas tidak ada pihak yang menggunakan kekuatan penuh mereka, tetapi mereka juga merasakan kekuatan lawan. Tang San jelas menemukan bahwa cakar naga laut Douluo yang dipegang memiliki kekuatan yang menakutkan, tidak hanya sangat tajam, tetapi juga sangat berat. Ketika mereka bersentuhan, ia akan segera merasakan tekanan pegunungan menghantamnya, yang di atasnya adalah gelombang kekuatan roh yang diisi dengan sifat merusak. Jika dia benar-benar ditabrak, bahkan gunung kecil mungkin tidak bisa menahan runtuh. Dan naga laut Douluo di sisinya punya perasaan lain. Di matanya, Tang San dengan anggun mengubah pendiriannya, melakukan kontak 2 kali berturut-turut, keduanya hanya bertabrakan dengan kekuatan yang dia gunakan. Tangannya mantap dan kokoh dan selain itu memiliki semacam energi khusus, kekuatan yang ia gunakan benar-benar menghilang tak terlihat seperti lembu tanah liat di lautan dan tubuhnya juga berubah arah, ditarik oleh kekuatannya sendiri. Sangat aneh. Dia tidak punya cara untuk mengetahui bahwa Tang San dengan berharga menggunakan keterampilan rahasia Tang Sek Ghost Shadow langkah membingungkan untuk membuatnya tidak dapat ditargetkan dan kemudian menggunakan tangan giok misterius sehingga dia tidak akan terluka dalam pertukaran. Energi aneh itu adalah teknik controlling Crane Catching Dragon. Tapi mati untuk skala tegak naga laut Douluo, serta energi mengamuknya, Tang San tidak berani memaksa serangan balik, itu hanya sebuah penyelidikan. Dalam hal kekuatan dan kekuatan roh, Tang San jelas bukan lawannya. Tetapi dalam hal mengalihkan dan menghitung kekuatan,
apalagi naga laut Douluo, bahkan seagot Douluo Bosaiksi mungkin tidak lebih kuat darinya. Seiring dengan kekuatannya yang berkembang, pengendalian naga penangkap naga dari Tang San telah semakin terampil. Jika sesuatu bisa diselesaikan dengan hanya kemampuan roh, dia tidak akan dengan mudah menggunakan keterampilan rahasia Tang Sekte. Keterampilan ini bukan bagian dari dunia, ini adalah kartu as terbaik Tang Sekte. Lagi, melihat bahwa Tang San tidak benar-benar menggunakan kemampuan apapun, naga laut Douluo tidak meluncurkan kemampuannya sendiri. Menyebarkan cakarnya, dia akan terjatuh lagi. Tunggu sebentar, Tang San tiba-tiba berteriak, membuat gerakan berhenti. Dengan kekuatan si Dragon Douluo yang tangguh, dia bisa mencabut kekuatannya serta mengerahkannya. Mengambang kembali ke tanah, dia berkata heran. Apa? Tang San berkata dengan tenang. Senior, aku punya proposal. Mari kita gunakan metode khusus untuk melakukan pertempuran ini, bagaimana dengan itu? Metode khusus. Aku mendengarkan. Cahaya gembira berdenyut di mata naga laut Douluo, jelas itu karena pertukaran sebelumnya dengan Tang San telah memicu semangat juangnya. Tang San berkata, meskipun kedua domainku dikendalikan oleh senior dan tidak bisa digunakan, aku memiliki 5 tulang roh. 4 di antaranya berada pada level 100.000 tahun. Dalam hal kemampuan roh, aku benar-benar tidak akan kalah. Senior mengatakan sebelumnya bahwa saya mengambil jalan pintas di pertempuran sebelumnya. Kemudian, kali ini saya berharap bisa bertarung secara adil dengan senior. Tidak ada dari kita yang benar-benar akan menggunakan cincin roh atau kemampuan tulang roh, hanya mengandalkan semangat kita untuk bertarung dan menentukan hasilnya, apa yang dikatakan senior. Naga laut Douluo tampak terganggu sejenak. Melihat ke Tang San, melihat ke arah Xiao Wu menghindar. Termasuk dia, karakternya tampak jelas, tetapi dia sama sekali tidak impulsif. Tang San bisa melewati 6 pilar suci yang berharga untuk datang ke sini. Sama sekali bukan hanya jalan pintas. Kekuatannya juga sangat mencengangkan. Selain itu, setelah jiwa Xiao Wu kembali ke tubuhnya sekarang, naga laut Douluo segera menemukan bahwa wanita muda yang menakjubkan ini sama-sama mengancamnya. Dalam 1 lawan 2 tanpa menggunakan kemampuan roh, dia pasti dirugikan. Tang San dengan kuat menggelengkan kepalanya. Tentu saja tidak. Bahkan jika usia senior jauh lebih tinggi daripada usia saya, ini adalah konfrontasi yang adil antara pria. Itu kau dan aku. Baiklah, kalau begitu mari kita gunakan hanya roh untuk bertarung. Naga laut Douluo tidak lagi ragu-ragu, langsung menyetujui usulan Tang San. Cincin roh 400.000 tahun Tang San diatur dengan jelas di depannya. Pemuda ini memiliki 400.000 tahun tulang roh di antara total 5 tulang roh dan bahwa dia tidak kalah dalam hal keterampilan dan memiliki variasi yang tak ada habisnya, telah jelas ditunjukkan dalam pertempuran pilar suci sebelumnya. Meskipun dia tidak tahu alasannya sekarang bertarung dengannya tanpa kemampuan roh. Tidak peduli apa yang dikatakan, itu tidak akan menjadi kerugian baginya. Dia masih senior dan tentu saja dia akan malu jika dia tidak setuju. Mendengar naga laut Douluo setuju, Tang San mengungkapkan senyum tipis, berpikir pada dirinya sendiri, ada baiknya kamu setuju, aku hanya takut kamu tidak akan melakukannya. Pemikiran naga laut Douluo benar, ketika tidak menggunakan cincin roh atau kemampuan tulang roh, dia tidak akan dirugikan. Tang San juga mengerti sedikit ini. Namun tanpa 2 domain besar untuk dukungan, dia tidak memiliki kepastian mampu mengalahkan naga laut Douluo. Ini adalah laut di dalam laut, bukan hanya daratan kering. Orang bisa membayangkan betapa menakutkannya kekuatan si Dragon Douluo setelah dia menggunakan avatar roh. Tanpa bantuan dari domain, bagaimana dia bisa melawan kemampuan roh ke-9 lawan yang tidak diketahui itu? Semakin kompleks pertempuran, semakin banyak peluang untuk dikalahkan. Daripada itu, akan lebih baik untuk menyederhanakan situasi. Dalam pukulan murni, Tang San juga memiliki kelebihannya. Cahaya biru keemasan lenyap, bahkan 8 cincin roh cantik itu menghilang secara bersamaan. Melihat Tang San menarik semangatnya, naga laut Douluo tidak bisa tidak terganggu. Pertarungan ini seharusnya tanpa kemampuan roh, bukan tanpa roh.
Untuk apa anak ini menyisihkan jiwanya? Tang San dengan sangat cepat memberikan jawabannya. Sambil menunjukkan Xiao Wu untuk minggir, dia secara bersamaan mengangkat tangan kirinya. Dalam gelombang cahaya hitam, palu hitam diam-diam muncul di telapak tangannya. The Clear Sky Hammer. Dalam situasi tanpa menggunakan kekuatan roh apa yang lebih cocok untuk Pang Out daripada Clear Sky Hammer? Sebagai roh yang tangguh, paling tangguh di dunia, Clear Sky Hammer akhirnya sekali lagi naik ke panggung di tangan Tang San. Seiring dengan peningkatan kekuatan Tang San yang konstan, terutama setelah kekuatan rohnya menembus level Spirit Avatar, bahkan tanpa cincin roh, Clear Sky Hammer juga telah agak berubah. Poros itu sekarang panjangnya 1,5 meter, ditutupi dengan pola spiral yang membuatnya lebih stabil. Kepala itu sangat besar, bentuk silinder dengan diameter penampang 1/3 meter dan panjang 2/3 meter. Di atasnya terukir pola garis-garis sihir yang rumit, pada saat yang sama juga merupakan cetakan dari Dead God Domain. Karena Clear Sky Hammer menjadi semangatnya, Tang San tidak bisa benar-benar merasakan berat sebenarnya, tetapi menurut perkiraannya, Clear Sky Hammer saat ini berbobot tidak kurang dari 1 ton. Berat awalnya adalah salah satu properti Clear Sky Hammer yang paling mengerikan. Jika itu setelah Tang San menambahkan cincin roh, beratnya akan naik ke tingkat yang bahkan lebih mengerikan. Menurut apa yang diketahui Tang San, Master Clear Sky School, Tang Sky Clear Xiao benar-benar berbobot lebih dari 5 ton. Bahkan tanpa menggunakan kemampuan roh, hanya menggunakan kekuatan roh dengan setiap ayunan, tidak perlu diragukan lagi kekuatan penghancurnya. Ini juga mengapa Clear Sky School dengan susah payah meneliti kemampuan roh yang diciptakan untuk Clear Sky Hammer, alasan penting ia bisa menjadi sekte Master Roh terkemuka di dunia. Sebagai Master Roh Laut, Naga Laut Douluo tidak tahu apa-apa tentang Clear Sky Hammer. Tapi dia menyaksikan alat roh tiba-tiba muncul di tangan Tang San dan bahkan lebih menarik kaisar perak birunya, dia tidak bisa tidak terkejut, menatap ragu pada Tang San. Ini adalah, Tang San dengan tegas berkata, ini adalah roh kembar junior. Senior mohon saran. Roh kembar, si Dragon Douluo slightly berubah warna. Meskipun dia tidak tahu Clear Sky Hammer, dia masih mendengar tentang roh kembar. Hanya ini pertama kalinya dia melihatnya. Meskipun Clear Sky Hammer tidak memiliki cincin roh, Naga Laut Douluo memiliki perasaan samar ditipu. Tapi bagaimanapun dia adalah kepala dari 7 pelindung pilar suci Douluo, kata-kata itu seperti air tumpah, bagaimana dia bisa mengambilnya kembali. Ayo, dengan teriakan yang dalam, Naga Laut Douluo mengangkat cakar naganya ke Tang San. Tangan kiri Tang San menggenggam Clear Sky Hammer, mengambil inisiatif untuk meluncurkan serangan. Mengambil 3 langkah cepat ke depan, Clear Sky Hammer berayun ke atas dari bawah dengan momentum yang cukup untuk membakar langit, langsung menuju dada si Dragon Douluo. Naga Laut Douluo tidak mundur atau menghindar. Dengan raungan yang dalam, 2 cakar naga menabrak satu. Dia akan menguji apa yang begitu aneh tentang roh kembar Tang San. Hong ini adalah tabrakan tanpa teknik apapun. Clear Sky Hammer milik Tang San hancur, memaksanya tersandung beberapa langkah ke depan dan 2 cakar naga si Dragon Douluo secara bersamaan dihancurkan, tubuhnya bergoyang, juga mundur selangkah. Karena wajahnya ditutupi oleh sisik, tidak ada cara untuk melihat ekspresinya, tetapi dari ekspresi matanya orang bisa tahu betapa terkejutnya dia saat ini. Naga Laut Douluo jelas merasa tangannya berubah menjadi cakar naga menjadi mati rasa, dari palu hitam pekat itu muncul kekuatan tumbukan yang sulit untuk dijelaskan. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, pertukaran ini segera membawanya pada penemuan bahwa, meski tidak menggunakan kemampuan roh, rohnya tampaknya tertahan oleh palu hitam yang tampaknya biasa-biasa saja ini. Dalam hal serangan kekuatan, apa yang lebih kuat dari Clear Sky Hammer? Dalam hal kekerasan, apa yang bisa dibandingkan dengan semangat sekte nomor 1 ini? Mengikuti momentum ke depan, Tang San tidak berhenti. Melangkah dengan jari kaki kirinya, seluruh tubuhnya berputar dengan cepat dan Clear Sky Hammer sekali lagi berayun keluar.
Tapi yang membuat si Dragon Douluo bingung adalah bahwa ayunan ini tidak ditujukan padanya, melainkan diayunkan ke udara kosong dan terlebih lagi seluruh tubuhnya tampaknya dipintal dengan paksa oleh momentum Clear Sky Hammer, mengirimkan ayunan lagi, maju lagi seperti angin puyuh, menempa ke arahnya. Menciptakan kemampuan roh. Pengalaman pertempuran naga laut Douluo benar-benar terlalu kaya, bahkan ketika dia hanya melihat dua ayunan, dia segera mengidentifikasinya. Matanya menunjukkan kilatan dingin saat dia berjongkok sedikit. Anda memiliki kemampuan roh yang diciptakan, jangan katakan saya tidak. Cahaya biru pekat meletus dari setiap skala di tubuh naga laut Douluo. Itu bukan kemampuan roh, tapi kekuatan roh tirani yang tak tertandingi. Ilusi naga di belakangnya tiba-tiba menjadi berbeda dan ketika dia bergerak, sebuah lagu naga rendah perlahan bergema dari permukaan laut. Naga laut Douluo tiba-tiba menghadap ke atas dan meraung, tangisan naga yang beresonansi dengan suara rendah dari air laut. Pada saat itu, sepertinya semua elemen air antara langit dan bumi terkondensasi di dalam tubuhnya. Mengambil satu langkah berat ke depan, menghadapi Tang Sky Clear Sky Hammer, naga laut Douluo dengan berani pergi untuk menemuinya, kaki kiri maju, seluruh tubuhnya melayang, cakar naga membentuk kepalan saat ia berputar dengan keras di udara, tanpa sedikit pun pemikiran untuk pertahanan, seluruh tubuhnya ditutupi dengan kekuatan roh biru pekat, menyerang ke arah Tang San seperti bintang jatuh. Apa yang digunakan Tang San tentu saja adalah metode hammer angin disorder memecah, tetapi itu bukan yang asli, melainkan yang telah mengalami peningkatan pribadinya sendiri. A Disorder Splitting Wind Dance yang dipadukan dengan Ghost Shadow Perplexing Step. Saat kekuatannya meningkat, Disorder Splitting Wind Dance ini bisa digunakan sesuai keinginannya. Sementara naga laut Douluo mengisi kekuatan, dia sudah berayun 16 kali. Melihat lawan menyerangnya, energi besar mengunci area yang luas, palu ke-17 berayun keluar, bertemu langsung. Hong! Saat palu dan kepalan bertabrakan, semuanya tampak diam. Saat berikutnya, Dai Mubai dan yang lainnya di pantai tanpa kecuali menutupi telinga mereka. Gelombang kejut intens meledak dari platform pilar naga lautan dan semua air laut dalam beberapa lusin meter tenggelam 10 meter, ombak besar melonjak ke arah langit, sangat menghantam pantai. Xiao Hu juga mengelak di belakang pilar suci naga laut, sehingga menghindari gelombang ledakan yang mengerikan ini. Sisik yang hancur berkibar di udara, berubah menjadi bintik-bintik cahaya biru yang berkilau. Pada saat yang sama terbang, darah merah. Dua orang di jantung tabrakan itu terbang seperti peluru artileri, dibuang lebih dari 50 meter sebelum jatuh ke laut di dalam laut. Untuk mengalahkan lawan, meskipun Tang San dan naga laut Douluo tidak bisa menggunakan kemampuan roh, dalam satu serangan sebelumnya, kedua belah pihak telah menggunakan kekuatan roh penuh mereka. Clear Sky Hammer 1 ton ditambah kekuatan roh yang ditumpangkan dari 17 ayunan, kekuatan penghancurnya jelas. Kemampuan roh yang diciptakan oleh naga laut Douluo disebut skill life giving, sementara tidak menggunakan pertahanan apapun, meningkatkan kekuatan serangan sebesar 200%. Faktanya, dia adalah Douluo judul peringkat 95. Seketika meningkatkan kekuatan serangannya 200%, itu agak menakutkan. Dua jenis serangan keterlaluan inilah yang bertabrakan. Pakaian Tang San semua terbuka di bawah tumbukan keras, memperlihatkan otot yang kuat, semua tulangnya mengeluarkan suara seperti kacang goreng. Darah dengan marah menyembur keluar saat dia diledakkan ke udara. Di sisi lain, naga laut Douluo menggunakan skill life giving tidak merasa lebih baik. Sisik di kedua lengannya terbang ke segala arah dan dia sama-sama mengeluarkan darah. Saat dia terbang keluar, dia sama-sama meludahkan darah. Dalam kontes kekuatan, kedua belah pihak menderita. Sama sekali tidak percaya bahwa naga laut Douluo setelah menggunakan peningkatan tubuh naga laut tidak akan memiliki keuntungan ketika kedua belah pihak terluka seperti ini. Meskipun Tang San tidak bisa menggunakan peningkatan tubuh roh, dia adalah satu dengan Clear Sky Hammer dan Clear Sky Hammer telah menanggung sebagian besar kekuatan serangan lawan. Selain itu, Tang San memiliki 5 tulang roh dan setelah memiliki cincin roh 400.000 tahun,
kekuatan fisiknya tidak akan lebih rendah dari tubuh naga laut, meningkatkan naga laut Douluo dan bahkan mungkin lebih hebat lagi. Berendam dalam air laut yang sedingin es, meskipun berat Clear Sky Hammer tidak memengaruhi Tang San, itu sangat efektif untuk air laut. Palu satu langit yang cerah langsung menarik Tang San ke dasar laut. Terima kasih sudah menonton, lanjut ke video selanjutnya.